wabarakatuh. Saya Anisandra Malasari ingin menjelaskan mind map saya yang berjudul Bimbingan dan Konseling untuk Murid Berkebiasaan Buruk, Lambat Belajar, dan Cepat Belajar. Adapun pengertian bimbingan dan konseling adalah bimbingan dan konseling merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya dalam bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar. Adapun pengertian dari murid yang berkebiasaan buruk adalah perbuatan atau sikap seorang murid yang berulang kali dilakukan dengan sengaja dan sifatnya bertentangan dengan perbuatan atau sikap sebagaimana diharapkan oleh orang lain padanya. Adapun ciri-ciri yang termasuk dalam kategori kebiasaan buruk adalah: pertama, kebiasaan yang terlihat dalam tindakan dan sikap yang bertentangan dengan norma, seperti mencontek, mencuri, dan berdusta. Yang kedua, ada murid yang memiliki sikap atau watak tertentu yang tidak baik, seperti sikap yang agresif, sikap pemarah, dan mudah tersinggung. Yang ketiga, ada tindakan yang dilakukan murid dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Murid yang berkebiasaan buruk biasanya disebabkan oleh penyesuaian sosial yang salah. Adapun langkah bimbingan yang dapat ditempuh. Pertama, usaha pencegahan atau preventif. Usaha pencegahan yang dilakukan itu adalah menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang sehat dan menunjang bagi perkembangan sosial dan kesehatan mental murid. Adapun langkah-langkah pencegahan yang dapat ditempuh yaitu: pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang memungkinkan adanya pergaulan yang sehat. Yang kedua, kurikulum dan bahan pengajaran modul disesuaikan pada kebutuhan murid. Selanjutnya, usaha referal atau penyerahan. Untuk kasus kebiasaan buruk yang belum parah, maka konselor bersama guru-guru yang lain dapat mengatasinya. Tetapi, apabila kasus itu sudah parah, hendaknya guru menyerahkan kasus tersebut kepada konselor atau lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut. Adapun cara melaksanakan referal perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: pertama, penyerahan hanya dilaksanakan untuk memberi pertolongan. Yang kedua, penyerahan tidak dimaksudkan untuk memperuncing permasalahan. Yang ketiga, penyerahan kasus dilaksanakan dengan penuh kehangatan dan kerahmatan dan keramah tamahan. Konseling kelompok diberlakukan bagi murid-murid yang sudah dapat mengadakan kontak dengan orang lain dengan bahasa lisan. Adapun cara melaksanakannya adalah: pertama, kelompok ditunjuk oleh pembimbing dengan memperhatikan keseimbangan murid yang agresif dan murid yang pasif. Yang kedua, kelompok berdiskusi sampai 3 kali seminggu. Yang ketiga, tujuannya adalah saling mengenal satu sama lain. Yang keempat, konselor bertugas menciptakan suasana yang akrab. Yang kelima, pembicaraan cenderung berkisar pada pengalaman masing-masing murid. Selanjutnya, usaha untuk menyelenggarakan konseling pribadi. Konseling sendiri merupakan layanan yang teratur, terarah, dan terkontrol, serta tidak diselenggarakan secara acak ataupun seadanya. Selanjutnya, pengertian dari murid yang lambat belajar. Pengertiannya adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Adapun ciri-ciri dari murid yang lambat belajar adalah: pertama, kemampuan kecerdasannya yang rendah. Yang kedua, perhatian dan konsentrasi murid terbatas. Yang ketiga, kurang mempunyai inisiatif dan daya cipta. Yang keempat, sering mengalami kegagalan mengenai hal yang telah dipelajari. Pada umumnya, murid lambat belajar menunjukkan tingkah laku sebagai berikut. Pertama, keterlambatan. Lambat dalam menerima pelajaran, lambat dalam mengelola pelajaran, lambat membaca, dan sebagainya. Yang kedua, kelainan tingkah laku, yaitu tingkah laku yang tidak produktif dan kebiasaan jelek. Yang ketiga, kurangnya kemampuan, yaitu kurangnya kemampuan berkonsentrasi, kemampuan membaca, dan sebagainya. Yang keempat, prestasi yang rendah. Adapun yang dapat dilakukan oleh guru BK dalam memahami latar belakang tingkah laku murid yang lambat belajar adalah dapat dilakukan dengan: pertama, mempelajari catatan pribadi siswa tersebut. Yang kedua, mengumpulkan data baru apabila data sebelumnya tidak memenuhi atau masih kurang.
Yang ketiga, menyimpulkan masalah. Adapun bantuan untuk murid lambat belajar adalah: pertama, pemberian informasi secara lisan. Informasi ini dapat diberikan dengan cara tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Yang kedua, bantuan penempatan. Bantuan penempatan ini bertujuan untuk memperbaiki bantuan murid dalam mengatasi kesulitan khususnya yang menyangkut hubungan sosial murid di dalam kelas dan tingkat kemampuan murid. Yang ketiga, pertemuan dengan orang tua. Pertemuan dengan orang tua murid dianggap paling banyak manfaatnya dan membantu di kesulitan-kesulitan yang dihadapi murid. Memberikan saran tentang bagaimana sebaiknya memberi pelayanan kepada murid yang lambat belajar dan memberikan motivasi serta petunjuk cara-cara belajar yang efektif dan efisien. Yang keempat, sosiodrama. Sosiodrama digunakan untuk memperbaiki hubungan sosial dengan teman-temannya. Yang kelima, konseling individual. Pada tahap ini, konselor memberikan bantuan kepada murid secara individual dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapinya. Pengertian dari murid yang cepat belajar. Murid yang cepat belajar itu adalah murid yang cepat sekali dalam menerima, memahami, dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali yang meliputi semua mata pelajaran. Adapun perbedaan murid belajar cepat dan belajar lambat adalah dapat terlihat dari sebelum sekolah dan sesudah masuk sekolah. Saat sebelum sekolah, biasanya perkembangan bicara murid yang cepat belajar itu berkembang lebih awal ketimbang murid lainnya. Yang kedua, pada umumnya 50% murid tersebut dapat membaca sebelum masuk sekolah. Sesudah masuk sekolah, biasanya murid yang cepat belajar itu rajin sekolah, mengikuti aktivitas ekstrakurikuler, lebih memilih mata pelajaran yang berat seperti matematika, IPA, fisika, memiliki mental superior, lalu memiliki fisik yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun masalah yang mungkin dialami oleh siswa cepat belajar ada 4. Yang pertama, masalah pendidikan. Ada kemungkinan siswa cepat belajar ini mengalami hambatan karena kurikulum yang diadaptasi oleh sekolah lebih lambat dari kapasitas atau kemampuan murid belajar cepat, sehingga murid akan mudah merasa bosan ketika belajar karena sistem pembelajarannya yang lambat. Yang kedua, masalah sosial. Dalam masalah sosial ini biasanya murid yang cepat belajar cenderung tidak memiliki teman dan tidak bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga, ada masalah emosional. Biasanya murid yang cepat belajar ini mendapatkan tekanan dari orang tua. Tekanan dalam bentuk apa? Tekanan dalam bentuk akademik yang menginginkan anaknya mendapatkan nilai lebih tinggi lagi, atau yang menuntut anaknya untuk belajar terus-menerus. Yang keempat, ada masalah ekonomi. Biasanya motivasi belajar siswa cepat belajar ini menurun ketika memiliki masalah ekonomi seperti kekurangan biaya. Berikut adalah cara membimbing murid cepat belajar, bisa melalui bimbingan akademik. Pertama, usaha penyaluran untuk menyalurkan kemampuan murid yang cepat belajar dengan mengisi kelebihan waktu di kelas, digunakan sistem pengajaran modul dan pengelompokan mata pelajaran mayor pilihan. Kedua, sistem pengadaptasian. Konselor berusaha memberikan informasi dan tafsiran dari informasi tentang sifat-sifat dan kebiasaan, kemampuan dan kebutuhan murid cepat belajar kepada guru, agar guru dapat memilih metode mengajar yang sesuai dengan sifat-sifat, kebiasaan, kemampuan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, usaha penyesuaian. Pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran jika tidak dapat melanjutkan studinya. Yang ketiga, menyadarkan bahwa semua mata pelajaran itu penting. Yang keempat, memperbaiki sikap dan kebiasaan buruknya di kelas. Yang kelima, membicarakan bersama guru-guru tentang tingkah laku murid cepat belajar yang berkebiasaan buruk. Lalu ada bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial ini bisa dilakukan dengan cara melibatkan siswa dengan kegiatan sosial, yaitu bisa melalui bimbingan
kelompok, bimbingan belajar, dan bisa juga melalui bimbingan atau konseling individu. Make it make sense. I can't hide a heart in a black tent. You were off the bullshit and the tablets. Under 21, both savage. All these blurry nights feel the same to me. Heart full of hate, no vacancy. Only when you gonna blame when it's over. Can't look me in my eyes when you're sober. Hey, I'm the one you call when you're feeling low. Running up a check just to help you cope. I just wanna live in the moment. You just wanna fight cause you're lonely. Trying to see a million